Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir dari surah Al-Baqarah, dan kita masuk pada ayat ke 49 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudhabihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum 'adzim. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan para pengikutnya, di mana mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepada kamu. Mereka telah menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuan. Pada yang demikian itu terdapat cobaan yang sangat besar dari Rabb-Mu. Ingatlah ketika kami membelah lautan untukmu, lalu kami menyelamatkan kamu dan menenggelamkan Fir'aun dan para pengikutnya, sedangkan kamu menyaksikan tenggelamnya Fir'aun dan para pengikutnya itu. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dua ayat ini mengkisahkan kepada kita tentang kisah Fir'aun. Sebelum ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang nikmat yang Allah anugerahkan kepada Bani Israel, di mana di antara nikmat yang Allah anugerahkan kepada Bani Israel adalah diselamatkan mereka dari Fir'aun dan juga para pengikutnya. Jadi Nabi SAW membacakan kisah Fir'aun di hadapan orang-orang Yahudi Madinah, supaya orang-orang Yahudi Madinah tahu bahwa kakek buyut mereka Bani Israel diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari Fir'aun ini. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat ini di depan orang-orang Yahudi. Tentu ketika Nabi SAW mengkisahkan Fir'aun dan Bani Israel di hadapan orang Yahudi, bukan karang-karang Nabi, karena kita tahu Rasul itu tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Bagaimana mungkin dia akan menceritakan tentang kisah umat terdahulu? Lalu kenapa Nabi SAW sanggup dan mampu menceritakan umat-umat terdahulu, melainkan karena wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Dia bisa menceritakan kisah-kisah umat dahulu karena wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idz najjaynakum min ali fir'auna. Ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Siapa Fir'aun di sini?
perlu diketahui bahwa kalau dalam Al-Quran, dari awal Quran sampai akhir Al-Quran, ada ayat-ayat yang menceritakan tentang Fir'aun, ketahuilah bahwa yang dimaksud Fir'aun dalam Quran itu adalah Fir'aun yang ada di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Karena Fir'aun itu banyak. Di zaman Nabi Yusuf juga rajanya Fir'aun. Karena Fir'aun itu istilah, gelar bagi raja yang menguasai Mesir, sama dengan gelar Kisra bagi yang menguasai Persia, dan Kaisar bagi yang menguasai Romawi, ataupun Tuba di zaman kuno yang menguasai Yaman. Maka raja-raja tersebut diistilahkan seperti itu. Atau Ethiopia digelar rajanya seperti An-Najasi. Lalu siapakah Fir'aun yang ada di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu? Jumhur ahli tafsir mengatakan yang dimaksud Fir'aun yang ada di zaman Nabi Musa adalah Ramsis yang kedua. Jadi Fir'aun yang ada di zaman Nabi Musa itu adalah Ramsis Ats-Tsani, Ramsis yang kedua. Itulah yang ditemukan jasadnya, kemudian dimumikan, dan hari ini menjadi objek wisata jasadnya. Siapapun yang ke Mesir kemudian ingin melihat Fir'aun, maka akan diperlihatkan ada di sebuah kotak kaca dan bisa dilihat. Lah ada yang mengatakan bahwa Fir'aun yang ditemukan itu dari lautan adalah Ramsis yang kedua, dan itulah Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Musa. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah putranya, bukan Ramsis Ats-Tsani, bukan Ramsis yang kedua, tapi putra Ramsis yang kedua. Karena sebagian ijtihad ulama kontemporer mengatakan bahwa Nabi Musa alaihi salatu wassalam hidup di dua Fir'aun, Ramsis yang kedua dan anak dari Ramsis yang kedua. Lah yang diceritakan adalah anaknya yang sangat bengis dan sangat kejam sekali. Tapi ada juga yang mengatakan namanya adalah Al-Walid ibnu Mus'ab. Jadi Fir'aun yang kedua atau anak daripada Fir'aun yang kedua namanya Al-Walid ibn Mus'ab ibn Rayyan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa Fir'aun adalah raja Mesir di zaman Nabi Musa, dan itu yang terakhir. Karena setelah ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla sudah tidak ada lagi keturunannya. Apalagi Fir'aun di zaman Nabi Musa semua anak-anaknya perempuan, tidak ada yang laki-laki sebagai penerus kerajaan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala katakan, wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan para pengikutnya, di mana mereka Fir'aun dan para pengikutnya menimpakan siksaan yang sangat berat kepada kamu. Maksudnya Bani Israel, mereka menyembelih anak laki-lakimu
dan membiarkan hidup anak perempuanmu. Apa penyebab Fir'aun kemudian sebengis ini, sesadis ini? Para ulama tafsir mengatakan ada dua penyebab. Kenapa Fir'aun sampai seperti ini sadisnya? Menggenosida anak-anak laki-laki sehingga kalau bisa anak-anak laki-laki yang Bani Israel tidak ada lagi ada keturunan. Betul-betul membuat genosida besar-besaran seperti yang dilakukan Israel kepada anak-anak Palestina. Cuman bedanya, kalau dahulu Fir'aun yang menggenosida orang-orang Yahudi, sekarang orang-orang Yahudi pula yang menggenosida kaum muslimin. Ada yang mengatakan pertama, Fir'aun ini melakukan hanya semata-mata karena mimpi. Jadi Fir'aun ini bermimpi dalam mimpinya yang berulang-ulang itu. Ada api yang berasal dari Palestina, di mana api ini kemudian mengarah menuju Mesir, di mana api yang mengarah dari Palestina menuju Mesir ini melahap seluruh kerajaan Fir'aun, kecuali perkampungan Bani Israel tidak terlahap api. Lah mimpi yang seperti ini terulang-ulang. Akhirnya kemudian Fir'aun memanggil penasehat spiritualnya, dukun-dukun dan para peramalnya tentang takwil mimpinya ini. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, bahwa Bani Israel ini sesama mereka selalu menceritakan tentang wasiat kakek buyut mereka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam pernah mengatakan kepada anak-anaknya bahwa nanti keturunannya akan ada yang berkuasa. Sehingga kemudian cerita ini terus diceritakan turun-temurun sampai di zaman Bani Israel, di zaman Nabi Musa. Sampailah kemudian ke telinga Fir'aun. Kemudian Fir'aun pun merasa ketakutan. Jangan-jangan apa yang dibincangkan Bani Israel betul akan ada dari turunan mereka yang menumbangkan kekuasaannya. Dari situlah akhirnya dia memanggil para penasihat spiritualnya, dukun dan peramalnya. Apakah yang dikisahkan orang-orang Bani Israel akan terjadi pada zaman kekuasaannya? Dari situlah kemudian para dukun paranormal mereka pun mentakwilkan bahwa kalau begitu Fir'aun harus membasmi seluruh keturunan Bani Israel. Maka sejak itulah Fir'aun menjadi sadis. Setiap ada wanita-wanita Bani Israel yang melahirkan, dilihat kelaminnya. Kalau laki-laki bantai, perempuan dibiarkan. Kalau ada wanita hamil, ditunggu kehamilannya sampai kelahirannya. Kemudian dilihat kelaminnya, laki-laki bunuh, perempuan dibiarkan. Begitulah berjalan sampai beberapa waktu yang cukup lama, sehingga membuat kekhawatiran Bani Israel, membuat ketakutan mencekam di tengah-tengah Bani Israel, terutama wanita-wanita yang hamil. Mereka takut kalau seandainya anak mereka laki-laki dipastikan akan dibunuh. Sampai akhirnya para uqala kaum Kibti, orang-orang yang berakal dari menteri-menterinya Fir'aun ini, membisikkan di telinga Fir'aun,
Kalau seandainya genosida ini terus berlanjut, setiap hari membunuh anak laki-laki dan membiarkan anak perempuan, lama-lama Bani Israel ini keturunannya akan habis, dan ini akan mengguncang tatanan kehidupan Mesir. Karena Allah anugerahkan Bani Israel ini otaknya cerdas. Dialah yang membangun Mesir. Jadi yang membangun, kalau istilah zaman sekarang ini, yang membangun jalan, yang bekerja di rumah sakit, orang-orang yang memang cerdas, pandai dan juga punya skill dan begitu seterusnya, itu rata-rata orang-orang Bani Israel. Kalau mereka kemudian dibantai sehingga yang tua kemudian mati, kemudian yang kecil juga mati, dibunuh, maka siapa yang akan membangun perekonomian Mesir? Akhirnya Fir'aun membuat kebijakan yang kedua. Kalau begitu kita buat 1 tahun pembantaian dan 1 tahun pembiaran. Lah di tahun pembiaran tidak ada pembunuhan dalam 1 tahun itu. Maka ibunda Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika itu hamil dan melahirkan. Lahirlah Nabi Allah Harun alaihi salam. Selamat dia, karena lahir di tahun tidak ada pembantaian. Tapi di tahun yang ada pembantaian, kemudian ibunya Nabi Musa hamil, dan dia menyembunyikan kehamilannya sampai kelahirannya. Sebab kalau seandainya kemudian anak yang lahir laki-laki dipastikan dibunuh, maka ibunya kemudian menyembunyikan kehamilannya sampai kelahirannya. Ketika melahirkan, rupanya lahir bayi Musa. Karena Musa ini adalah calon seorang nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ilhamkan kepada ibunya Nabi Musa, wa auhayna ila ummi Musa an alqi, dan Allah mengilhamkan kepada ibunya Nabi Musa agar ibunya kemudian menghanyutkan bayinya. Maka tergesa-gesalah ibunya mencari tukang kayu, mebel mungkin bahasa kitanya, untuk membuat kotak. Karena tergesa-gesa, akhirnya kotaknya pun tidak sempurna. Lah kotak ini disebut tabut. Lah tabut inilah yang kelak setelah Nabi Musa meninggal, kemudian jauh dari zamannya sampai di zaman Jalut, di zaman Tolut, ketika memerangi Jalut, kotak ini akan menjadi kotak keramat. Karena nanti siapapun yang berperang dan pemimpin Bani Israel memegang kotak itu, diyakini akan menang peperangannya. Makanya saat Bani Israel tidak mau dipimpin para nabi, dan nabi terakhir adalah Nabi Samuel, mereka meminta kepada Nabi Samuel untuk diangkat seorang pemimpin bukan dari kalangan para nabi. Maka Nabi Samuel memilih seorang laki-laki miskin namanya Tolut. Pada awalnya Bani Israel menolak, ngapain kok si Tolut jadi pemimpin kami? Dia kan orang miskin. Orang-orang kaya banyak di tengah-tengah kami. Tapi Nabi Samuel mengatakan, ya betul Tolut miskin, tapi dia punya kecerdasan, punya kekuatan dan lihai dalam kepemimpinan. Tapi mereka tidak yakin juga, sampai akhirnya Allah mengutus Jibril untuk mengambil tabut yang dicuri Jalut, kemudian dipindah ke rumah Tolut. Saat Tolut menampakkan kotak yang pernah bayi Musa dihanyutkan di dalamnya, yang disebut dengan tabut, barulah Bani Israel yakin bahwa Tolut akan memenangkan peperangan melawan Jalut. Dan itu disebutkan kisahnya di dalam Al-Quran Al-Karim. Nanti akan sampai juga di dalam surah Al-Baqarah juga tentang kisah Tolut dan Jalut itu. Intinya bahwa
ibundanya Nabi Musa meletakkan Musa dalam kotak itu karena kurang kencang talinya, karena kan apabila Musa lapar ditarik, kemudian disusui, setelah disusui diletakkan lagi, dihanyutkan lagi, tak sadar kemudian putus talinya. Hanyutlah kotak itu sampai ke istana Fir'aun. Di dalam istana Fir'aun itu kita tahu bahwa Fir'aun ini Ramses yang kedua menurut jumhur ulama tadi. Fir'aun itu tidak punya anak laki-laki, semua anak perempuan. Lah salah satu anak perempuan Fir'aun ini sakit parah. Dicarikan dukun ke sana kemari tak sembuh-sembuh. Sampai akhirnya ada seorang peramal meramalkan, kalau anakmu ingin sembuh, maka usaplah dengan kotak yang pertama kali dilempar ke sungai Nil. Itu menurut ramalan dukunnya. Karena di zaman Fir'aun itu kan memang perdukunan luar biasa merebak di mana-mana. Makanya mukjizat Nabi Musa pun kelak akan mirip-mirip seperti dukun. Keanehan-keanehan, tongkat jadi ular, tangan bercahaya dan begitu seterusnya. Tapi itu bukan sihir, itu mukjizat. Jadi ketika kemudian Asyah bintu Muzahim berjalan-jalan di pinggir sungai Nil, dari kejauhan dia melihat kotak. Jangan-jangan itu kotak yang dimaksud oleh peramal yang bisa menyembuhkan putrinya. Maka diperintahkan orang-orang untuk mengambil kotak itu. Rupanya ketika dibuka ada bayi yang sangat lucu sekali. Karena Asyah tidak punya anak laki-laki, Allah tanamkan rasa cinta di hatinya. Ketika melihat Musa kecil langsung jatuh cinta dan langsung mengangkat sebagai anak angkatnya. Ketika Fir'aun tahu di kotak itu ada bayi, sempat dia menghunus pedangnya dan akan membunuhnya. Tapi Asyah menghalanginya dan mengatakan, Jangan, mudah-mudahan bayi ini akan menjadi qurratu ainin li walaka, akan menjadi penyejuk mata untukku dan untukmu. Kata Fir'aun, tidak, itu penyejuk mata untukmu, tidak untukku. Sebab itulah Fir'aun tidak dapat hidayah. Coba kalau seandainya Fir'aun ketika Asyah bintu Muzahim, wanita terbaik dunia ini, istri Fir'aun ini, yang beriman kepada syariat Nabi Musa, yang dikatakan Nabi SAW, kamu laminar rijal kathirun, laki-laki yang sempurna itu banyak, tapi wanita yang sempurna cuma 4. Pertama Asyah bintu Muzahim, istri daripada Fir'aun. Yang kedua Maryam bintu Imran, ibunda Isa bin Maryam. Yang ketiga Khadijah bintu Khuwailid, istri daripada Nabi. Dan yang keempat Fatimah, putri Nabi SAW. Lah Asyah kalau seandainya ketika mengatakan kepada Fir'aun ini, mudah-mudahan menjadi penyejuk mataku dan matamu, dan Fir'aun mengiyahkan, dipastikan Fir'aun dapat hidayah. Tapi karena Fir'aun mengatakan tidak, itu menyejukkan matamu saja, tidak menyejukkan mataku, maka sebab itu Fir'aun tidak dapat hidayah, mati dalam kondisi di atas kekafirannya. Singkat cerita, akhirnya Musa pun tumbuh di istana Fir'aun sampai dewasa. Ada peristiwa pembunuhan ketika ada anak muda dari Bani Israel dan anak muda dari kaum Fir'aun berkelahi. Kemudian meminta pertolongan. Saat itu Musa lewat, maka Musa menolong anak muda dari Bani Israel dan tanpa sadar membunuh anak dari pejabat kaum Kipti, pejabat Fir'aun. Ketakutan Musa, maka dia lari dari Mesir menuju Madian. Sampai di Madian berjumpa dengan Syuaib, bukan Nabi, orang baik, punya anak putri, kemudian menikah. Setelah 10 tahun lamanya dia menikah, kemudian punya anak, dia pun pergi menuju Mesir. Di tengah jalan Allah berikan wahyu.
diangkat menjadi nabi dan rasul, dan disuruh untuk berdakwah kepada Fir'aun. Singkat cerita, akhirnya Musa pun berangkat menemui Fir'aun dan berdakwah. Macam-macam peristiwa yang terjadi sampai pada waktunya ketika Fir'aun menantang duel dengan tukang sihirnya dan Musa memenangkannya, sampai seluruh tukang sihirnya beriman kepada syariat Musa dan sujud. Akhirnya Fir'aun marah dan membantai tukang-tukang sihirnya. Sejak itu senyap, tidak ada masalah. Musa tetap berdakwah di tengah-tengah perkampungan Bani Israel dan Fir'aun pun tidak mengganggunya. Tetapi setiap datang mukjizat, mulai dari banyaknya katak di mana-mana, kemudian kutu di mana-mana, belalang di mana-mana, sungai jadi darah dan begitu seterusnya, tidak kunjung menjadikan beriman Bani Israel dan kaum Kipti. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah memerintahkan agar Musa membawa Bani Israel ke tanah perjanjian. Masalahnya, kalau begitu saja pergi, tentu mereka akan dibantai oleh Fir'aun. Akhirnya kemudian Nabi Musa dan juga Bani Israel membuat siasat. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan perayaan. Ingin melakukan perayaan, padahal di balik perayaan itu persiapan untuk kabur dari Mesir. Sebagian mereka meminjam kepada kaum Kipti, kaum Fir'aun, perhiasan emas dan begitu seterusnya untuk bekal jalan. Setelah pada waktunya, Musa pun membawa Bani Israel kemudian lari dari Mesir menuju tanah perjanjian di Palestina. Keberangkatan Nabi Musa dan juga Bani Israel ketahuan oleh Fir'aun. Maka Fir'aun marah, kemudian mempersiapkan pasukan besar. Ada yang mengatakan bahwa jumlah orang-orang yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam Bani Israel itu sekitar 900.000 Bani Israel, hampir 1 juta orang. Banyak, ya. Sementara tentara Fir'aun itu 1.900.000 lebih, hampir 2 juta pasukan. Begitu menurut penafsiran para ulama. Tapi yang jelas bahwa berapapun jumlahnya tidak ada faedahnya. Ini yang disebutkan ahli tafsir saja. Artinya 2 kali lipat jumlah tentara yang dibawa Fir'aun dengan jumlah Bani Israel yang dibawa Nabi Musa. Ketika kemudian Musa sudah membawa Bani Israel, rupanya mentok karena ada lautan. Lautan itulah yang kemudian menghalangi perjalanan mereka, Laut Merah. Sementara Fir'aun sudah mengejar di belakangnya, Bani Israel mulai ketakutan karena Fir'aun sudah nampak dari kejauhan. Mereka pun mengatakan kepada Nabi Musa, wa inna lamudrakun, kami sudah ketahuan wahai Musa. Lalu apa yang harus kami lakukan? Di depan kami ada lautan, di belakang pula tentara Fir'aun yang bengis. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan penuh keyakinan menenangkan Bani Israel dan mengatakan, tenang, inna ma'iya rabbi sayahdin. Kebersamaan Allah bersama kita, pasti Allah akan kasih petunjuk dan jalan kepada kita. Kenapa begitu yakin Musa dengan perkataan seperti ini? Karena Musa ingat di masa kecil, ketika dia bayi terhanyut di kotak, Allah selamatkan. Sekarang dia sudah menjadi nabi, masa Allah tidak selamatkan? Makanya dia mengatakan, ingat kebersamaan Allah bersama kita, pasti Allah akan carikan jalan keluar. Disitulah Jibril turun menjelma sebagai manusia, kemudian membisikkan di telinga Musa untuk memukulkan tongkatnya di lautan. Ketika tongkat itu dipukulkan, tiba-tiba lautan terbelah menjadi 12 jalan. Kenapa 12 jalan? Karena Bani Israel terdiri daripada 12 kabilah. Jadi masing-masing kabilah ada jalannya masing-masing.
Maka diselamatkanlah kemudian Bani Israel oleh Musa dari 12 jalan itu. Lah Fir'aun yang tidak tahu menahu tentang pembelahan lautan ini, disangkanya jalan, maka dia pun menerabas jalan itu. Ketika Musa sudah ada di ujung lautan dan Fir'aun masih ada di pertengahan lautan, maka Jibril memerintahkan kepada Musa untuk memukulkan kedua kalinya tongkat tersebut. Keajaiban kemudian terjadi, lautan itu menyatu kembali. Disitulah Fir'aun Allah tenggelamkan. Bahkan Fir'aun dia sempat beriman dan mengatakan, amantu bima amanat bihi Banu Israel. Ya Allah, aku bertobat dan aku beriman dengan apa yang diimani Bani Israel. Artinya Fir'aun mengakui tentang kebenaran agama Musa, tapi apa gunanya? Walaupun dia bertobat, mengucapkan la ilaha illallah sekalipun, saat kondisi nyawa sudah di kerongkongan, enggak ada manfaatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang kau baru tobat wahai Fir'aun, sementara dulu kau ahli maksiat dan perusak. Maka Allah mengatakan, fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Hari ini setelah kau mati, kata Allah, aku akan selamatkan jasadmu supaya menjadi tanda kebesaran bagi orang-orang yang melihat jasadmu. Jadi Fir'aun walaupun sempat mengucapkan amantu bima amanat bihi Banu Israel, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Fir'aun tidak dianggap beriman, dia tetap dianggap kafir. Makanya dalam sebuah riwayat, Jibril alaihi salam sampai saking geramnya dengan Fir'aun, ketika dia mengucapkan kalimat amantu bima amanat bihi Banu Israel, aku beriman dengan apa yang diimani Bani Israel, masuklah Jibril ke dasar lautan, mengambil pasir hitam, kemudian naik, kemudian disumpalkan di lisan Fir'aun itu, karena takut rahmat Allah turun mengampuni dosa-dosanya. Karena Jibril mengatakan orang seperti itu tidak layak mendapatkan rahmat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Ingatlah ketika kami membelah untukmu lautan, lalu kami menyelamatkan kamu dan menenggelamkan Fir'aun dan para pengikutnya, sementara kalian wahai Bani Israel menyaksikan dengan mata-mata kalian. Tetapi masalahnya, Bani Israel yang sudah menyaksikan, yang selama ini raja tiran Fir'aun ini, yang sudah menyiksa anak-anak mereka bahkan membantainya, artinya kebenaran Nabi Musa harusnya semakin kuat. Tapi saat kemudian mereka sudah menjauhi lautan itu, lewat di perkampungan, di situ ada para penyembah berhala. Tiba-tiba mereka mengatakan di hadapan Musa, ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, jadikanlah Tuhan-Tuhan untuk kami seperti Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Maka Musa marah dan mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, innakum qaumun tajhalun, kalian ini kaum yang jahil, yang bodoh, yang dungu. Allah sudah berikan hidayah, kalian malah mau sesat. Begitulah Bani Israel. Sekali-kali mereka beriman, sekali-kali mereka futur, bahkan membangkang nabinya. Lalu bagaimana setelah terselamatkan dari Fir'aun ini? Banyak kisah nanti setelahnya. Nah, tidak mungkin kita kisahkan karena waktu juga. Tapi yang jelas bahwa banyak peristiwa yang akan dilalui dari perjalanan Bani Israel setelah diselamatkan Fir'aun sampai
ke tanah perjanjian. Bagaimana kisahnya? Tentu tunggu di kajian yang lainnya. Wallahu alam, saya kira kajian di malam hari ini 2 ayat saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.